Hello Kauder, apa kabar semua? Ya, saya harap baik-baik saja ya. Pada pertemuan pertama mata kuliah pengantar akuntansi 1, kita akan membahas tentang basic accounting atau dasar akuntansi terlebih dahulu. Dengan saya, Pranata Lindo Simanjuntak SE MAK. Sebelum kita berbicara tentang laporan keuangan, atau bagaimana tentang akuntansi, dunia perusahaan dari sisi akuntansi, kita perlu mengetahui apa itu sebenarnya akuntansi. Kalau orang dengar kata akuntansi, itu identik dengan 3 kata ini. Yang pertama, hubungannya dengan uang. Yang kedua, kaitannya dengan catat uangnya. Yang ketiga, itu harus balance atau seimbang. Biasanya dengan kata balance, akuntansi atau akuntan, itu menjadi momok ya. Karena semua dicatat harus balance dan seimbang. Kalau nggak balance, itu akan pusing banget. Tapi akuntansi lebih dalam daripada itu. Akuntansi itu berbicara tentang identifikasi. Ini artinya kita harus bisa identifikasi transaksi perusahaan pengaruhnya kemana. Yang kedua, itu bicara tentang record atau pencatatan. Itu artinya kita harus mencatat transaksi tersebut akan dicatat ke akun-akun yang tepat, akun-akun mana yang tepat sesuai dengan transaksi tersebut. Terus yang ketiga itu communicate. Loh, emang akuntansi bisa ngomong, Pak? Ya enggak. Tapi paling tidak akuntansi bisa menghasilkan yang namanya laporan keuangan, di mana laporan keuangan bisa mengkomunikasikan banyak hal terkait dengan kondisi perusahaan dalam pengambilan keputusan nantinya. Atau bisa kita sederhanakan ya, akuntansi itu dikatakan sebagai bahasa bisnis. Maka dari itu bisa kita bayangkan jika suatu perusahaan tanpa ada akuntansi atau bahasa bisnis, akan sangat sulit usaha untuk bergerak dan bertumbuh. Akan sangat sulit semua orang di dalamnya memahami keadaan dalam kaitannya pengambilan keputusan. Nah, emang seberapa berguna sih akuntansi itu? Ya, bisa kita lihat dari seberapa banyak pengguna informasi akuntansi itu sendiri ya. Lalu siapa saja pengguna informasi akuntansi itu? Kita bisa membaginya dalam 2 klasifikasi ya. Yang pertama itu internal user atau pengguna di dalam perusahaan. Itu bisa manajer, bisa marketing, bisa finance, direktur, HRD, atau staf-staf lainnya yang ada di dalam perusahaan. Kita ambil contoh dari bagian finance. Biasanya orang finance akan membaca laporan keuangan untuk mengetahui kecukupan dana perusahaan. Orang finance membaca laporan keuangan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah strategis seperti buka cabang baru, beli peralatan, beli mesin, perlengkapan, atau aset-aset lainnya untuk perusahaan itu sendiri. Selanjutnya itu klasifikasi yang kedua itu external user. Ini pengguna yang dari luar perusahaan. Itu bisa investor, bisa kreditor, dan regulator. Biasanya ketiga ini menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan investasi. Kreditor melihatnya untuk menentukan risiko kredit. Dan yang terakhir itu regulator. Biasa menggunakan informasi akuntansi untuk penetapan standar-standar baru yang memungkinkan dalam standar laporan keuangan. Selanjutnya berbicara tentang laporan keuangan. Perlu diketahui ya, laporan keuangan itu terdiri atas 5. Apa saja itu? Yang pertama, itu terkait dengan laporan neraca, atau biasa disebut laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini menyajikan tentang aset, kewajiban ataupun hutang, dan ekuitas ataupun modal pada tanggal tertentu. Nah, biasanya aset
utang, modal, itu disajikan dalam satu laporan. Nah, itu yang disebut dengan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu biasanya menggambarkan laba ataupun rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Biasa di dalamnya terkandung dari sisi pendapatan dan juga beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Dalam laporan laba rugi, biasa itu tersaji jika perusahaan untung, maka tersajilah keuntungan perusahaan dari mana saja. Ataupun jika perusahaan merugi, itu tersaji kenapa bisa rugi, itu tertera dalam laporan laba rugi. Yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas pemilik atau biasa disebut dengan laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan perubahan dari ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode tertentu. Jadi jikalau memang ada penarikan modal ataupun ada penambahan modal, itu biasa tersaji di dalam laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Terus yang keempat, itu laporan arus kas. Laporan ini menyajikan keluar masuk kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, ataupun pembiayaan dan pendanaan. Biasanya keluar masuk kas itu tertera dalam laporan arus kas. Dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Nah, ini biasa laporan ini itu sebagai informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir dari laporan keuangan. Biasa dalam satu perusahaan itu terdapat dalam satu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tersajilah dari kelima laporan tersebut. Nah, biasa ditutup dengan catatan atas laporan keuangan itu di akhir laporan keuangan. Nah, selanjutnya mungkin dari antara kita ada yang bertanya, bagaimana proses ataupun tahapan dalam membuat laporan keuangan? Ya, perlu diketahui ya, dalam membuat laporan keuangan biasa melalui beberapa tahapan akuntansi. Nah, tahapan ini disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah suatu proses ya, atau alur bagaimana laporan keuangan itu dibuat. Mulai dari transaksi sampai dengan produk jadi laporan keuangan itu sendiri. Siklus akuntansi itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu identifikasi dan analisis transaksi. Nah, pada proses tahapan ini kita perlu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan atau yang terjadi di perusahaan itu akan masuk pada akun-akun apa saja. Setelah dilakukan identifikasi, kita perlu catat. Itu tahapan kedua itu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, pencatatan transaksi ini setelah identifikasi kita akan mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, sesuai dengan akun-akun yang teridentifikasi. Yang ketiga yaitu membukukan jurnal ke dalam buku besar atau dalam akuntansi itu istilah posting. Nah, ini proses di mana akun-akun yang telah teridentifikasi dan dicatat dalam jurnal itu diklasifikasikan berdasarkan sesuai dengan akun-akun yang ada di dalam buku besar. Terus tahapan keempat yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo ini disusun agar kita mengetahui nilai saldo yang tertera berdasarkan akun-akun yang ada di buku besar. Dan juga dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini untuk apa? Jurnal penyesuaian ini untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu penyesuaian atau terjadi penyesuaian. Nah, itu bisa berupa dari aktiva bisa jadi pasiva, dari harta atau aset bisa jadi beban. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan. Tahapan selanjutnya itu membuat neraca saldo penyesuaian. Sama halnya dengan yang sebelumnya.
membuat neraca saldo itu untuk mengetahui nilai ataupun saldo dari akun-akun yang terdapat dalam jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya itu menyusun laporan keuangan. Nah, ini tahapan yang menjadi penting ya, terkait dengan pertanyaan yang di awal tadi, bagaimana membuat laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan ini berarti menyusun seluruh akun-akun ataupun seluruh saldo yang terdapat dalam akun-akun yang dilakukan proses jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo. Nah, itu dikelompokkan sesuai dengan laporan keuangannya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, laporan keuangan itu terbagi atas 5. Nah, di neraca ada akun-akunnya, di laba rugi ada akun-akunnya, seperti pendapatan beban, di perubahan modal, laporan perubahan modal ada juga akun-akun modal. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan laporan keuangan apa yang ingin kita buat. Nah, terus selanjutnya itu membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini dibuat untuk kita mengetahui jurnal-jurnal apa ataupun akun-akun apa yang perlu kita tutup dalam satu periode pembukuan. Nah, yang terakhir itu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini perlu juga paham bahwa di jurnal penutup ada saldo yang memang harus selesai dalam satu periode. Mungkin ada saldo yang mungkin masih harus dilanjutkan ke periode selanjutnya. Penyusunan neraca saldo ini kita untuk supaya tahu saldo-saldo apa yang masih ada di dalam jurnal penutup. Untuk lebih jelas dari tiap tahapan ini mungkin kita akan lebih detail membahas ini dalam pertemuan lain atau pertemuan selanjutnya ya. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba mendalami basic konsep dulu. Basic konsep dari akuntansi itu sendiri. Basic konsep dari akuntansi itu terdiri dari persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi itu aset sama dengan liability atau kewajiban plus equity atau ekuitas. Mungkin dari kita banyak yang beranggapan bahwa ini hanya hafalan ya, persamaan yang perlu dihafal saja. Tapi tidak sedangkal itu. Kita harus mendalami maksud dari persamaan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ini. Perlu diketahui, persamaan ini menunjukkan hubungan antara aset. Nah, aset ini bisa disebut dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan ya. Kaitannya dengan kewajiban, yaitu berkaitan dengan utang perusahaan, ditambah dengan ekuitas, hak kepemilikan atau modal. Nah, dengan kata lain, bahwa aset terdiri atas bisa kas, perlengkapan, peralatan, piutang, atau sesuatu sewa yang dibayar lebih dulu, atau dengan istilah prepaid expense. Sesuatu yang dibayarkan lebih dulu namun belum kita gunakan. Yang kedua itu kewajiban atau liabilities, terkait atas atau terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang perusahaan. Dan yang ketiga ekuitas atau modal. Ini terdiri atas modal yang disetor dan laba yang ditahan. Nah, ketiga ini itu berkaitan dengan kata balance di awal pengertian apa itu akuntansi tadi. Artinya apa? Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi aset harus sama dengan kewajiban yang ditambah dengan ekuitas ataupun modal. Jadi itu perlu dipahami dan perlu mengerti maksud dari aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Baik, selanjutnya sebagai contoh ya, contoh dari basic konsep tadi. Budi dan Andi ingin membentuk usaha baru di bidang jasa, yaitu bikin barbershop di area BSD. Saat melakukan diskusi, mereka akhirnya sepakat, di mana Andi akan menyumbang peralatan barbershop senilai 40 juta, serta uang tunai 10 juta. Nah, di sini Andi akan menyumbang peralatan barbershop 40 juta dengan uang tunai 10 juta.
Dan Budi akan menyumbang uang tunai 30 juta. Dan mereka akhirnya menyetujui untuk membentuk bisnis dengan nama Barbershop Nyantai. Nah, dari keterangan ini, kita bisa membuat atau menguji dari persamaan dasar akuntansi tadi. Aset sama dengan liability plus equity. Nah, di mana di sini aset yaitu masuk dalam akun kas. Nah, seperti yang disampaikan pada keterangan ini, Andi menyumbang peralatan barbershop senilai 40 juta dan uang tunai 10 juta. Sedangkan Budi menyumbang uang tunai 30 juta. Jadi aset di sini uang tunai 10 juta milik Andi dan 30 juta milik Budi. Nah, itu masuk dalam cash 40 juta. Apakah cukup itu? Tidak. Seperti yang disampaikan tadi juga, Andi menyumbang peralatan barbershop senilai 40 juta. Nah, seperti yang kita ketahui, peralatan yang dimaksud itu masuk ke dalam akunnya aset, yaitu senilai 40 juta. Terus selanjutnya liability-nya apa? Tidak ada, karena tidak disampaikan dan tidak diketahui bahwa di sini mereka melakukan pendanaan atau hutang ya. Mereka hanya menyumbang dari tiap-tiap pendiri barbershop tersebut. Nah, selanjutnya equity. Equity di sini perlu dipisahkan. Mana yang modalnya si Andi, mana yang modalnya Budi. Sehingga diketahui di sini modalnya Andi itu senilai 50 juta yang terdiri dari peralatan barbershop 40 juta dan uang tunai 10 juta. Sedangkan modalnya si Budi itu senilai uang tunai 30 juta. Jadi jika dihubungkan keduanya bahwa total aset 80 juta dan liabilities plus equity itu 80 juta. Nah, inilah yang dimaksud dari basic konsep akuntansi tadi atau persamaan dasar akuntansi. Seperti yang disampaikan bahwa total aset sama dengan total liabilities plus total equity. Ini harus balance. Aset harus balance dengan liabilities plus equity. Selanjutnya kita perlu tahu dulu unsur-unsur apa saja sih yang terdapat dalam laporan keuangan. Atau bisa disederhanakan, akun-akun apa saja sih akun-akun dasar yang terdapat dalam laporan keuangan. Terdapat 5 akun dasar ya, yaitu seperti aset yang tadi sudah disampaikan, liability, equity, pendapatan, dan beban. Nah, ini sifat-sifatnya dalam proses penjurnalan itu nanti berbeda. Yang dimana aset jika bertambah itu saldo normalnya itu di debit. Jika berkurang itu saldonya di kredit. Itu akan sama dengan sifat beban juga. Itu saldonya normalnya itu di debit, ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Namun berbeda dengan liability, equity, dengan pendapatan. Nah, di sini utang atau liability itu ketika bertambah itu akan saldo normalnya itu di kredit. Ketika berkurang itu di debit. Begitu juga dengan modal atau ekuitas. Itu ketika bertambah itu di kredit. Ketika berkurang itu di debit. Dan yang terakhir begitu juga dengan pendapatan. Ketika bertambah di kredit, ketika berkurang itu di debit. Nah, kelima akun dasar ini kita harus paham dulu konsep-konsep dari sifat-sifat dasarnya. Ketika bertambah dia masuk ke mana, ketika berkurang dia masuk ke mana. Tapi yang perlu dipahami, 2 akun yang sama ketika bertambah itu masuk ke debit, itu aset dan beban. Dan 3 akun lainnya itu ketika bertambah masuk kredit, yaitu liabilities atau kewajiban, ataupun hutang, ekuitas ataupun modal, dan pendapatan ataupun income. Nah, ini harus paham ya, supaya kita dapat menyusun jurnal dan menyusun laporan keuangan. Nah, sebagai contoh dari sifat-sifat dan unsur-unsur dasar dalam laporan keuangan ataupun 5 akun dasar tadi, kita bisa menyelesaikan dari contoh soal tersebut ya. Contoh transaksi dalam suatu perusahaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tanggal 5 Januari 2018
Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaannya di PT Jaya Abadi. Nah, ini kita perlu identifikasi ya, bahwa di sini Pak Jaya itu menginvestasikan uangnya. Berarti ketika seseorang menginvestasikan uangnya, tentu dalam suatu perusahaan itu ada uang masuk. Nah, uang masuk ini kita perlu identifikasi bahwa kas kita bertambah. Nah, jadi kas ketika bertambah itu akan masuk seperti yang disampaikan tadi, aset bertambah itu akan masuk di debit. Nah, di sini terteralah bahwa kas bertambah 500 juta itu masuk di debit. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Seperti yang disampaikan pada persamaan dasar akuntansi tadi, basic concept. Dia harus seimbang antara debit dengan kredit. Nah, ini proses jurnalnya harus seimbang antara nilai di debit dengan di kredit, itu harus seimbang. Nah, berarti apa akun yang menyeimbangkan atau yang membalas dari kas yang diterima 500 juta? Ketika Pak Jaya menginvestasikan uangnya, berarti perusahaan menerima modal sebesar 500. Seperti unsur dasar dalam laporan keuangan tadi, sifat-sifat dasar akun dasar tadi, itu modal ketika bertambah itu masuk ke kredit, atau ekuitas ketika bertambah itu masuk ke kredit. Jadi di sini kas bertambah 500 juta sebagai uang masuk ke perusahaan itu 500 juta. Tentu ini akan bisa dikatakan modal juga bertambah sebesar 500 juta. Jadi kas di debit 500 juta dan modal di kredit 500 juta. Oke, selanjutnya itu untuk yang transaksi kedua ya. Tanggal 11 Januari 2018 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, ini juga terdapat di dalam persamaan dasar akuntansi ataupun basic konsep tadi ya. Ketika uang dikeluarkan, dibayarkan uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor. Nah, berarti uang kita berkurang sebesar 20 juta. Nah, kita perlu identifikasi yang lebih gampang lebih dulu. Di sini kan uang yang keluar 20 juta, berarti kas kita berkurang 20 juta. Seperti akun dasar tadi, sifatnya kas ataupun aset itu ketika berkurang itu masuk ke kredit. Jadi kita perlu taruh lebih dulu itu kas berkurang sebesar 20 juta itu masuk ke kredit. Nah, selanjutnya kita perlu identifikasi nih. Setelah kas berkurang, apa perusahaan ini seharusnya bertambah apa? Nah, di sini dia bertambah sewa kantor yang dibayar lebih dulu, namun belum digunakan. Nah, itu masuk dalam sewa yang dibayar di muka atau prepaid expense. Sesuatu sewa yang dibayar lebih dulu namun belum digunakan. Nah, ini masuk ke dalam aset juga. Nilai aset ketika bertambah itu masuk ke dalam akun debit ya. Nilai debit sebesar 20 juta. Ini akan seimbang, debit dengan kreditnya akan seimbang. Pasti ada pertanyaan. Pak, bagaimana dengan yang sewa dibayar di muka itu kan aset. Kas juga aset. Namun sifatnya aja yang berbeda. Satu bertambah, satu berkurang. Namun dari liabilities dan equity itu tidak mempengaruhi sama sekali. Ya, itu betul. Itu pertanyaan yang bagus. Karena apa? Dalam persamaan dasar akuntansi, nggak harus ketika aset berkurang ataupun dipengaruhi, itu liability ataupun modal juga berpengaruh. Bisa saja asetnya saja yang berpengaruh, baik itu naik ataupun itu kurang. Seperti contoh ini, sewa dibayar di muka itu kan masuk ke dalam aset yang bertambah. Namun di sisi lain, uang kas kita berkurang, itu masuk di kredit. Nah, jadi hanya mempengaruhi dari sisi total asetnya saja dalam persamaan akuntansi. Jadi di sini aset bertambah, di akun lain asetnya berkurang. Nah, itu kas berkurang, namun di sewa dibayar di muka itu bertambah atau prepaid expense-nya bertambah.
Oke, yang selanjutnya itu transaksi ketiga ya. Transaksi ketiga itu berkaitan tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta secara tunai. Nah, ini perlu dipahami ya, bahwa peralatan senilai 10 juta dan perlengkapan senilai 5 juta dan pembelian secara tunai. Seperti yang kita ketahui ya, ketika peralatan dan perlengkapan itu bertambah, itu akan masuk ke dalam akun debit. Jadi peralatan dan perlengkapan langsung kita masukkan, kita kelompokkan ke debit senilai peralatan 10 juta dan perlengkapan 5 juta. Nah, terus apa di sini yang dipengaruhi selanjutnya? Yaitu kas. Kas berkurang itu akan masuk ke kredit. Seperti nilai sifat dasar dari aset itu ketika berkurang itu masuk ke kredit. Jadi di sini peralatan dan perlengkapan 10 juta, 5 juta, dan kas di kreditnya itu senilai 15 juta. Mungkin ada pertanyaan, Pak, apakah nilai kasnya bisa digabung? Bisa. Nah, itu berkaitan dengan uang yang keluar secara keseluruhan atau secara serentak, itu bisa digabung. Namun peralatan dan perlengkapan itu bisa digabung tidak, Pak? Nah, itu tidak bisa digabung karena peralatan dan perlengkapan itu akun yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya itu transaksi keempat ya. Tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Nah, ini kita sudah dapat ya, katanya pendapatan. Menerima pendapatan berarti pendapatan kita bertambah. Kita perlu identifikasi yang lebih gampang saja. Pendapatan bertambah itu masuknya ke kredit. Jadi kita buat saja lebih dulu pendapatan bertambah itu pendapatan di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya ketika pendapatan bertambah, apalagi yang bertambah? Ya, so pasti uang masuk. Karena kita mendapat uang dari penjualan tunai kita itu senilai 10 juta. Nah, itu masuk ke akun debit. Kas bertambah akan masuk ke akun debit. Jadi kas bertambah 10 juta di debit dan pendapatan bertambah 10 juta di kredit. Dan yang terakhir itu transaksi kelima pada tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Nah, di sini membayar berarti membayar gaji, berarti kita keluar, uang kita keluar. Kita identifikasi yang paling gampang itu uang kita keluar, berarti kas kita berkurang. Kas berkurang itu masuk ke dalam kredit senilai 20 juta. Terus apa lagi yang dipengaruhi? Membayar berarti biaya ataupun beban. Nah, biaya gaji bisa, beban gaji bisa. Nah, beban bertambah atau biaya bertambah seperti sifat dasar akun-akun dasar tadi, aset dan biaya ketika bertambah, itu masuk di debit. Nah, di sini beban gaji atau biaya gaji itu sebesar 20 juta. Karena beban kita bertambah sebesar 20 juta. Itu akan masuk 20 juta di debit. Jadi dari transaksi-transaksi perusahaan tersebut diketahui bahwa total dari debit dan kredit itu seimbang sebesar 565 juta. Nah, inilah yang membuktikan bahwa sifat-sifat dari akun dasar tersebut, 5 akun dasar, itu sesuai dengan penambahan dan pengurangan itu masuk ke akun debit ataupun kredit. Mungkin sekian pertemuan kali ini ya. Jikalau memang ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa disampaikan langsung ke dosen yang bertanggung jawab mengajar. Mungkin cukup sekian sampai pertemuan kali ini dan terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Jikalau masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa ditanyakan langsung ke dosen penanggung jawab mata kuliah. Baik, Gauter, saya rasa cukup sekian dan terima kasih.